Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas terkait rencana pembatasan usia anak bermedsos. Kira-kira apa tanggapan warga terkait dengan rencana ini? Rekan kami Anwar Fuadi akan menanyakan tanggapan sejumlah warga dalam segmen Warga Bicara. Selamat pagi, Adi. Jadi gimana nih warga, apakah setuju kalau misalnya ada pembatasan sosmed atau seperti apa? Silakan. Ya, selamat pagi Jason. Benar sekali Menteri Komunikasi dan Digital ini Mutia Hafid saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto awal pekan ini di Istana Kepresidenan Jakarta ini mengatakan bahwa pemerintah akan membuat aturan atau regulasi untuk menghadirkan ruang digital yang ramah dan juga aman terhadap anak-anak. Dan nanti bentuk aturannya ini adalah undang-undang. Tetapi kita tahu ya, untuk membentuk undang-undang ini butuh proses yang panjang, butuh proses yang cukup lama, harus ada pembahasan dulu dengan DPR, sehingga pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu, bentuknya bisa berupa PP atau peraturan pemerintah sebagai jembatan nanti untuk menghadirkan undang-undang yang memberikan ruang digital yang aman untuk anak-anak. Tapi sebenarnya di awal pekan ini pada saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ini Mutia Hafid belum menjelaskan secara rinci kebijakannya detailnya seperti apa saja yang akan diatur begitu. Tetapi pada saat awak media ini menanyakan apakah nanti akan ada aturan terkait dengan pembatasan usia untuk mengakses media sosial. Nah, ini Mutia Hafid mengatakan bahwa itu adalah salah satu unsur yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aturan dan tengah dipelajari dan juga dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Nah, kemudian kita lihat apakah kemudian pembatasan usia untuk mengakses media sosial ini relevan diterapkan di Indonesia. Nah, saya akan hadirkan sejumlah data untuk Anda. Ada beberapa slide yang diharapkan bisa memberikan gambaran kepada Anda pemirsa. Yang pertama ini bisa Anda lihat di sebelah kiri saya pemirsa, mengutip laporan State of Mobile 2024, ternyata Indonesia di tahun 2023 ini menjadi negara teratas yang menggunakan perangkat mobile atau gadget. Waktu rata-rata penggunaan gadget di Indonesia ini adalah 6,05 jam. Ini bisa dikatakan yang paling tinggi di dunia dan ini disusul oleh Thailand dan juga Argentina. Data lain di tahun 2024 ini menunjukkan saat berselancar di dunia maya atau menggunakan internet, ini orang Indonesia paling banyak mengakses media sosial. Padahal di media sosial ini selain ada juga yang positif, tapi juga banyak dampak negatifnya khususnya bagi anak di bawah umur. Di sana ada cyberbullying, lalu kemudian juga ada pelecehan yang bisa masuk lewat media sosial, dan termasuk juga di sana ada konten-konten yang tidak sesuai dengan usia. Itulah kemudian salah satu kebijakan yang dipikirkan oleh pemerintah adalah pembatasan usia bermedia sosial. Kalau ini serius, sebenarnya tidak sulit untuk menerapkannya. Karena ada beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu dan bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat negara mana saja yang sudah menerapkan kebijakan ini. Yang paling dekat-dekat dulu. Yang pertama ada Australia. Australia ini telah menerapkan pembatasan untuk mengakses media sosial, yaitu untuk anak di bawah 16 tahun, atau kalau di Indonesia sekitar SMP ke bawah, ini tidak boleh menggunakan media sosial. Bahkan ini aturannya cukup tegas. Ada sanksi tegas yang diterapkan oleh pemerintah Australia kepada platform yang tidak kooperatif atau melanggar. Baik itu platform X, lalu kemudian Meta Group, dan juga platform lain seperti TikTok. Dendanya cukup besar, yaitu 50 juta dolar Australia atau ratusan miliar rupiah bagi mereka yang tidak kooperatif. Lalu kemudian yang dekat lagi nih di Asia Tenggara ada Vietnam yang juga sudah menerapkan kebijakan serupa. Dan di Vietnam ini ada batasan waktu untuk bermain game online. Lalu kemudian juga perlu dilakukan verifikasi identitas terlebih dahulu sebelum mengakses konten digital, dan juga ada akses fitur live streaming ini juga tidak bisa sembarangan. Jadi aturannya cukup ketat juga di Vietnam. Lalu kemudian di China juga ada aturan terkait dengan larangan mengakses perangkat digital pada malam hari. Ada jam malamnya pukul 22 sampai pukul 6 pagi ini tidak boleh mengakses konten digital. Lalu kemudian untuk anak-anak ada kelompok umurnya begitu ya, dan juga ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan kelompok umur. Begitu juga dengan di Amerika Serikat, di negara bagian Florida misalnya, ada pembatasan usia yaitu minimal 14 tahun untuk bisa mengakses media sosial. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kalau nanti kebijakan pembatasan ini diterapkan, masyarakat akan setuju? Berikut kami hadirkan untuk Anda, ini adalah pendapat masyarakat terkait dengan wacana pembatasan usia untuk mengakses media sosial berikut ini.
penyaringan untuk beberapa konten untuk batas maksimal setiap anak menggunakan media sosial, dan juga memang ada jam-jam tertentu yang bisa anak-anak untuk menggunakan media sosial dengan baik gitu. Ya, memang sekarang tidak bisa dibendung ya arus informasi dan teknologi, tetapi memang perlu dibatasi karena anak ini kelihatannya memang belum bisa memilah-milah gitu ya. Literasi digitalnya masih kurang sehingga mereka banyak memanfaatkan digital ini lebih banyak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Ya, terutama memang ya dari sisi konten misalnya ya terkait konten-konten pembelajaran yang memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar itu ya, terkait dengan karakter dan seterusnya, itu yang penting itu bagi mereka itu untuk membekali mereka di masa yang akan datang gitu kan ya. Setuju karena dengan adanya pembatasan usia itu kita jadi bisa tahu dan memilah tontonan atau semua hal yang kita lihat di gadget. Jadi lebih terpilah-pilah aja, apalagi kalau di web-web gitu kan ada kadang kalau kita mau menelusuri suatu situs kita pasti akan ditanya kayak udah 21 tahun ke atas atau berapa tahun ke atas gitu. Jadi menurut saya penting. Dampak negatifnya pasti pertama ngabisin waktu ya. Kita jadi terlena dan lupa waktu buat sama bersosialisasi dengan teman sekitar, dan juga kita pasti bakal lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan hal Digital yang aman untuk anak yang perlu dilakukan yang pertama adalah memberikan literasi digital, lalu kemudian kolaborasi dengan para platform penyedia media sosial, dan ini juga menjadi tugas dari Menkom Digi. Dan yang terpenting adalah penegakan aturan, dan itulah yang akan kita tunggu dalam aturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menkom Digi atau Kemenkom Digi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Anwar Fuadi atas paparan Anda di segmen Warga Bicara kali ini dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.